bagaimana Islam itu sangat menjunjung yang namanya toleransi. Buat baik dan berbuat adil kepada orang-orang di luar Islam. Ya, jadi itu masalah yang ditanyakan tadi. Ya, selamat hari Natal. Natal itu kan perayaan orang-orang Nasrani. Ya, perayaan orang-orang Nasrani terkait ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wasallam jama'in amma ba'd. Kembali lagi bersama kami Pemuda Hijrah Pinrang dalam kegiatan ngopi bareng PHP, ngobrol perkara iman bersama Pemuda Hijrah Pinrang. Bersama saya Akbar Ali, insyaallah yang akan menemani sahabat PHP semua untuk 45 menit ke depan. Tentunya saya tidak sendiri. Saya ditemani oleh tamu spesial kita pada kali ini. Beliau Ustaz Muhammad Syahril LC MH. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Ustaz? Alhamdulillah saya khair. Apalagi ini sudah masuk musim liburan. Ya, alhamdulillah. Menjelang akhir tahun. Tambah bersemangat liburannya. Masya Allah. Iya. Barakallah. Nah, pemirsa sahabat PHP yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, topik kita pada kali ini yaitu tentang hal-hal yang merebak di tengah-tengah umat antar umat beragama. Nah, satu kalimat yaitu toleransi beragama dalam perspektif Islam. Bagaimana sih toleransi beragama itu dalam pandangan Islam? Dan insya Allah kita akan mendapatkan banyak informasi terkait topik ini ya yang akan disampaikan oleh Ustaz kita Muhammad Syahril CMH. Taala. Bagaimana sebenarnya ini? Ya, kalau menurut Ustaz pandangan Islam dalam bertoleransi beragama. Apalagi akhir tahun ini Ustaz. Oh iya. Ya. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Jadi berbicara tentang masalah toleransi, agama Islam adalah agama yang paling menjunjung tinggi yang namanya toleransi itu. Dan ini bukan sekedar ucapan belaka, tapi ini merupakan kalimat yang muncul berdasarkan sejarah umat Islam yang sangat panjang. Mulai dari zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya masa-masa keemasan Islam. Kalau kita ingin membaca sejarah, maka kita akan berdecak kagum tentang bagaimana indahnya dan bagaimana tingginya toleransi yang dicontohkan oleh umat Islam itu. Nah, karena ini tentu saja ya dicontohkan secara langsung oleh Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau berada di Mekah dan berada di Madinah. Fase-fase itu adalah fase-fase yang memperlihatkan kita dengan sangat jelas bagaimana Islam itu sangat menjunjung yang namanya toleransi. Ya, cuman tentu saja toleransi yang diajarkan oleh Islam adalah toleransi yang ada batasannya. Ya, jadi tidak boleh juga kita mengatakan toleransi sehingga kebablasan. Ya, sehingga belakangan ada istilah yang muncul toleransi yang kebablasan. Ya, seperti itu. Ya mungkin nanti ya kita akan menjelaskan bagaimana sebenarnya bentuk toleransi yang dibolehkan dan bagaimana toleransi yang kebablasan itu. Ya karena sebenarnya Ustaz, di masyarakat ya ada perbedaan pandangan terkait toleransi ini. Ya, ada yang mengatakan boleh asalkan tidak hasilnya tidak sampai diseriusi dalam hati itu. Ya. Seperti itu Ustaz. Jadi ada perbedaan pandangan di antara kalangan masyarakat. Bagaimana? Seperti itu. Baik, jadi pada saat terjadi perbedaan pendapat, perbedaan persepsi ya terhadap sebuah perkara dalam agama kita, maka solusinya adalah kita harus mengembalikan kepada Al-Qur'an dan Sunnah. Idza tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul. Kalau kalian berbeda pendapat terhadap sesuatu, maka kembalikan kepada Allah dan kepada Rasulnya. Ya, maka kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Sebagai contoh misalnya, jadi di dalam Islam itu ada toleransi dalam hal muamalah
ada juga toleransi dalam hal ibadah dan akidah. Nah, jadi ini masing-masing ada porsinya. Nah, Ya, dan tidak boleh kita membawa porsi akidah dan ibadah kepada porsi muamalah ya, atau muamalah kepada porsi akidah dan ibadah. ya, Jadi ini yang harus kita perhatikan dengan sebaik-baiknya, bagaimana porsi toleransi dalam muamalah dan bagaimana porsi toleransi dalam akidah dan ibadah. Mas. Iya. Ya. Yang apa yang kita sampaikan ini pemirsa sahabat PAP, ya disampaikan oleh Ustaz tadi, ini sebenarnya menjadi polemik besar di kalangan masyarakat, khususnya umat Islam itu sendiri. Ya, apalagi ini menjelang akhir tahun, Ustaz. Ya, ada dua dua perayaan hari raya yang dimana dalam tanda petik itu ini sebenarnya kebiasaan atau identitas daripada perayaan non Muslim di luar Islam. Nah, timbullah berbagai macam pertanyaan, Ustaz. Ya, dan salah satunya yang paling krusial ini yaitu bagaimana sih hukumnya jika seorang Muslim mengucapkan selamat hari Natal kepada orang-orang Nasrani. Iya, orang-orang Nasrani. Ya, sahabat Ustaz, silakan. Ya, baik. Ya, jadi sebelum saya menjawab, ya saya ingin memberikan mukaddimah dulu. Jadi yang pertama, toleransi dalam muamalah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim." Dalam surah Al-Mumtahanah. Allah Subhanahu wa taala tidak melarang kalian wahai kaum muslimin untuk berbuat baik dan berbuat adil kepada orang-orang di luar Islam yang tidak membunuh kalian, yang tidak memerangi kalian, dan tidak mengeluarkan kalian dari negara kalian. Ya. Jadi di sini adalah izin dari Allah Subhanahu wa taala untuk kepada kaum muslimin untuk berbuat baik dan berbuat adil kepada orang-orang di luar Islam. Ya, jadi tidak boleh kalau misalnya ada sebuah perkara di pengadilan atau perkara apapun di masyarakat, kemudian kita berlaku tidak adil. Kita mengatakan ini Nasrani dan ini Muslim, atau ini bukan ini Muslim, ini non Muslim. Kita harus membela yang Muslim, meskipun dia salah. Ini keliru. Karena Allah Subhanahu wa taala melarang hal tersebut. Kita diperintahkan untuk berbuat adil dan berbuat baik kepada siapapun. Bahkan kepada hewan sekalipun, Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk berbuat baik. Tapi ini semua adalah dalam perkara muamalah. Muamalah. Toleransi dalam hal muamalah jual beli atau pergaulan kita. Tapi dalam masalah akidah dan dalam masalah ibadah, maka ini ada batasannya. Seperti yang tadi seperti pertanyaan tadi itu, misalnya selamat hari Natal dan selamat hari raya yang lainnya. Ini adalah kategori ibadah, bukan kategori muamalah. Ini adalah dalam ranah ibadah atau ranah akidah. Maka dalam ranah akidah kita merujuk kepada surah Al-Kafirun. Surah yang kita hafalkan semua. Surah yang sangat terkenal dan sering kita dengarkan. Qul ya ayyuhal kafirun. Katakanlah wahai orang-orang yang kafir. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Saya ini tidak menyembah Tuhan yang kalian sembah. Dan juga kalian bukanlah penyembah Tuhan yang saya sembah. Dan Allah Subhanahu wa taala mengulangi sebanyak 2 kali. Masing-masing 2 kali. Saya bukan penyembah Tuhan yang kalian sembah, dan kalian bukan penyembah Tuhan yang saya sembah. Kemudian ditutup dengan lakum dinukum waliyadin. Inilah kaidahnya ini. Untukmu agamamu dan untukku agamaku. Ini adalah kaidah yang sangat penting dalam memahami toleransi dalam ibadah dan dalam akidah. Lakum dinukum waliyadin. Untukmu agamamu dan untukku agamaku. Ini sudah pas, ini sudah baku ini. Baku. Karena ini adalah jawaban dari Allah terhadap ajakan orang-orang Quraisy. Ini kan turun di fase Mekah ya. Fase Mekah. Orang-orang Quraisy itu datang kepada Nabi, wahai Rasulullah, wahai Muhammad, kami ini punya penawaran yang bagus kepadamu. Penawarannya itu, kalian kaum muslimin menyembah Tuhan yang kami sembah 1 tahun. Tahun berikutnya
kami lagi yang menyembah Tuhan yang kamu sembah sesuai dengan tata caramu. Ini kan penawaran yang Masya Allah. Jadi sekiranya Ustaz Rasulullah kemarin ya ya, atau Rasul lalu itu ya, menyetujui itu, ya. berarti kita ini Maka itulah setahun. namanya mencampur adukkan antara agama. Wah, ya, 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 Tidak ya. ada, tidak ada apa namanya, tidak ada prinsip dalam beragama Beragama. kalau seperti itu. 1 tahun menyembah Ya, tuannya agama lain, ya, setahun mereka menyembah ya. masalah. Nah, Iya, iya, iya. ini secara apa namanya, mungkin akal pikiran kita yang singkat ya, kita mengatakan ya masuk akal juga. Nah, ya. Artinya kita berbuat baik, toleransi Iya, ya, Bang. toleransi, betul, toleransi juga ini, betul Iya. juga ini. Tapi ternyata yang menjawab ini bukan Nabi SAW. Yang menjawab adalah Allah Subhanahu wa taala langsung menjawab, menurunkan surah Al-Kafirun sebagai jawaban terhadap tawaran mereka itu. Ya, lakum dinukum waliyadin. Untukmu agamamu, artinya silakan kalian beribadah dengan ibadah kalian. Ya. Dan kami juga akan beribadah sesuai dengan ya agama kami, keyakinan kami. Tidak Ya. boleh mencampur adukkan antara satu agama dengan agama yang lain. Tidak ada paksaan. Ya, dan tidak ada paksaan juga. La ikraha fiddin. Ya. Terkait masalah yang ditanyakan tadi, Yes, yes. ya selamat hari Natal. Natal itu kan perayaan orang-orang Nasrani. Nah, Ya, perayaan orang-orang Nasrani terkait ya kelahiran Isa Al-Masih yang mereka anggap sebagai Tuhan nah, ya. atau mereka anggap sebagai anak Tuhan. Ya. Ya, sementara dalam akidah kita kaum muslimin itu sudah jelas bahwasanya Nabi Isa alaihissalam itu adalah hamba Allah dan utusannya, ya, Abdullah wa Rasuluhu. Dan Nabi Isa alaihissalam bukanlah anak Tuhan sebagaimana yang diklaim oleh orang-orang Nasrani. Ya, di dalam Al-Quran, kita agama Islam, ya rujukan kita itu Al-Quran. Apa yang dikatakan Al-Quran itulah yang menjadi pegangan kita. Dalam Al-Quran dikatakan, laqad kafara alladziina qalu innallaha tsalitsu tsalatsa. Sungguh telah kafir orang-orang yang mengatakan bahwasanya Allah itu adalah satu dari tiga. Ya, maksudnya satu dari tiga adalah ada Tuhan Bapa, ada Tuhan Anak, yaitu Nabi Isa alaihissalam. Ya, dianggap sebagai salah satu dari tiga Tuhan atau Trinitas itu. Ya. Bagi mereka mengatakan selamat hari Natal kepada sesamanya, ya itu bagi kita ya fine-fine aja. Sah-sah saja. Ya, sah-sah saja. Itulah toleransi. Ya, tidak boleh kita mengatakan, jangan kamu katakan begitu. Ya, itu kan agama mereka, silahkan saja. Meskipun itu keluarga, Ustaz. Iya, meskipun itu keluarga. Tapi kalau misalnya kaum muslimin yang mengatakan, nah baru kita katakan jangan mengatakan kepadanya karena kamu muslim ini muslim, jangan katakan kepada dia selamat hari Natal atau selamat hari-hari yang lain yang merupakan perayaan orang-orang non-muslim. Meskipun yang katakan itu Ustaz, pejabat, orang pokok, iya, siapapun keluarga, dia. siapa? Iya, selama dia adalah muslim, ya maka prinsipnya itu pegangannya antara pejabat dan non-pejabat sama Al-Quran dan Sunnah. Ya, tidak ada istilah kalau pejabat berarti diberikan kelonggaran, tidak. Kelonggaran, ya. Dan semuanya harus, orang-orang di luar Islam juga harus memahami ya bahwasanya ya ini toleransi versinya umat Islam. Ya, itu adalah toleransi yang diajarkan oleh Allah dan Rasul. Masya Allah. Baik, Masya Allah Ustaz. Terakhir, sahabat PHP yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala yang ada di rumah, terakhir pembahasan kita, topik kita sangat menarik ini, dan ada beberapa pertanyaan, Ustaz, ada mungkin pertanyaan pamungkas. Lantas, Ustaz, ini bagaimana sikap kita terkait polemik boleh tidaknya mengucapkan selamat hari raya bagi pemeluk agama lain? Yang tadi sudah terjawab, ya, bahwasanya ya kita umat Islam biasa-biasa saja, tidak ada bedanya saja. Hari raya mereka datang hari rayanya, umat Islam biasa-biasa saja, ya sebelum datang raya. Oke. Kemudian yang kedua, Ustaz, nah ini terakhir, ya, bagaimana cara kita agar tetap mampu menjaga keharmonisan dan kerukunan antar umat beragama tanpa harus mengganggu akidah di antara umat beragama. Bagaimana, Ustaz? Ya. Itu tadi, ya kembali kepada
prinsip toleransi yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Jadi kerukunan itu artinya mereka mau merayakan hari rayanya, silahkan saja. Dalam artian kita kaum muslimin ya jangan memprovokasi orang-orang, ayo datang ke sana, bubarkan gerejanya. Ya, tidak boleh. Ya, biarkan saja. Ya, kemudian ya misalnya mereka mengadakan hari rayanya kemudian kita putar murotal sekeras-kerasnya. Ya, untuk mengganggu ibadah yang mereka kerjakan, ya versinya mereka. Tidak boleh. Itu namanya kita tidak toleransi. Seindah. Ya. Tapi jangan juga toleransi kebablasan dalam artian ya kita harus mengucapkan selamat hari Natal kepada mereka karena kita tidak enak dan sebagainya, tidak boleh. Ya. Iya. Tidak menjadi keharusan Ustaz, Iya, ya. bukan keharusan, bahkan tidak boleh. Tidak boleh. Iya, tidak boleh. Iya. Cukup untuk menjaga keharmonisan antara Ya. umat beragama, ya jangan mengganggu hari rayanya orang lain. Sebagaimana mereka juga jangan mengganggu hari raya kita umat Islam. Ya, seperti itulah toleransi, dan kalau seperti itu berjalan, maka ya umat yang beragam di Indonesia ini akan tetap rukun dan harmonis ya hubungan mereka. Masya Allah. Ya. Dan potretnya ada di zaman Rasulullah. Ya, betul. Kaum muslimin ada, orang-orang Yahudi ada, orang-orang Nasrani juga bahkan ada. Ada ya. Ya, dan itu tidak, Nabi tidak mengintimidasi orang-orang Yahudi. Maka menyuruh sahabat menjaga. Iya. Menjaga perayaan. Bahkan Nabi kan ketika meninggal dunia masih ada baju besinya itu yang tergadaikan sama orang Yahudi. Masya Karena Allah. Nabi bertetangga dengan orang Yahudi. Masya Allah. Padahal itu kan Nabi berkuasa di Madinah waktu Berkuasa. itu. Boleh-boleh saja. Ya, Nabi Nabi bisa saja, ya betul. Nabi mengintimidasinya, memaksanya masuk Islam dan sebagainya, Tapi itu tidak dilakukan. Nabi tidak lakukan. Karena la ikraha fid din, tidak ada paksaan dalam beragama. Masya Allah. Iya. Syukran Ustaz, jazakallahu khairan. Masya Allah, sahabat PHP, ngopi bareng kali ini luar biasa spesial, dan insya Allah episode-episode berikutnya kita akan kaitkan dengan kekinian ya, suasana atau kondisi yang ada di negara kita di Indonesia, terutama yang berkaitan dengan umat Islam. Baik, syukur Ustaz. Ya. Bisa sedikit closing statement mungkin. Bisa Ustaz. Ya, itu yang saya mau sampaikan. Oh, iya. Ya. Okay. Langsung saja kita dengarkan closing statement dari Ustaz kita. Kepada Ustaz. Iya. Tadi karena belum sempat saya bahas, dan ini kan berkaitan ya. Tadi kan kita membahas hari Natal, padahal setelah Natal itu masih ada tahun baru. Masih ada ya. Ya, masih ada tahun baru. Dan ini kaum muslimin juga banyak yang latah merayakan, memeriahkan tahun baru itu. Padahal ini adalah termasuk perayaan hari raya orang-orang di luar Islam. Ya, dan kaum muslimin tidak boleh ya menganggap ini biasa, ini kan cuma pergantian tahun. Tidak. Karena pergantian tahun bagi orang-orang Nasrani itu ada hubungannya dengan masalah keyakinan mereka. Iya, masalah akidah mereka. Kembali ke akidah. Iya, betul, kembali ke akidah. Maka kita kaum muslimin jangan ikut-ikutan ya begadang sampai subuh hari baru tidur, akhirnya soal subuhnya kebablasan. Ya, dan sebagainya. Ya, jangan membunyikan trompet, menyalakan kembang api dan sebagainya. Malam tahun baru sama dengan malam-malam biasanya. Ya, tidak ada istimewanya sama sekali. Yang jadi masalah kadang-kadang kaum muslimin, malam yang harusnya dihidupkan, malam Lailatul Qadar, justru diisi dengan tidur. Bahkan sepi saja. Iya, sepi masjid. Ya, dan malam yang seharusnya tidak dimeriahkan justru dimeriahkan seperti malam tahun baru. Ini terbalik. Masya Allah, ya, udah pernah saya tanya Ustaznya. Ada teman yang saya tanya, katanya banyak yang lakukan. Tidak boleh. Ya, jadi banyaknya orang melakukan bukan berarti ini sudah menjadi boleh karena banyak orang yang melakukan. Oh iya, Masya Allah. Ya. Justru dalam Quran surah Al-An'am kalau tidak salah itu disebutkan kalau kalian mengikuti kebanyakan orang-orang maka kalian akan menyesatkan kalian dari agama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik Ustaz. Nah, syukran jazakallahu khairan Ustaz, sekali lagi luar biasa pembahasan kita pada episode kali ini ya, ngopi bareng, ngobrol perkara iman bersama pemuda Hijrah Pindrang. Dan sebagai kesimpulan bahwa pemirsa sahabat PHP yang dirahmati Allah,
yang masih menonton channel ini, ya, bahwasanya ini kan selalu bergulir setiap tahunnya. Iya, setiap tahunnya akan bergulir, maka sangat wajib untuk kita ilmui bagaimana cara kita atau umat Islam bertoleransi mengambil sikap ketika terjadi atau ada kegiatan seperti ini atau suasana seperti ini. Ya, dan kesimpulannya bahwasanya tidak boleh umat Islam siapapun mereka, ya, dari kasta manapun mereka, yang penting ketika dia umat Islam maka tidak boleh mengucapkan selamat hari raya kepada umat agama lain. Ya, mungkin Ustaz ya. Ya. Syukran Ustaz sekali lagi, jazakallahu khairan. Dan teman-teman yang mendukung channel ini bisa berdonasi atau apakah, ya, yang bisa mendukung channel ini supaya berkembang, terutama khususnya di Kabupaten Pinerang, ya, dan bagi para pemuda-pemuda yang ingin hijrah dengan hijrah yang insya Allah hijrah yang sunnah, bisa hubungi nomor yang ada di bawah ini, ya, bisa dihubungi, nanti teman-teman di situ akan memberikan arahan, ya, bagaimana sih hijrah yang sesungguhnya, ya. Syukran, jazakumullah khairan. Ya, saya undur diri, Akbar Ali, dan bersama saya Ustaz Muhammad Syaril Sayyid Habiballahu taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran, Ustaz. Oh, ya.